Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Farda Andani, NIM 034. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Danang Danu Ardi dengan NIM 175, Bagas Muhammad, NIM 176, Ayu Novitasari, NIM 178, Kirana Ella Ristri, NIM 179, Januar Rezi Fitrian, NIM 180, Aditya Asmara Jati, 181, Agustinus Krisna Raino, 182, Asna Wasip Tama, 035, Muhammad Yudhistira, 036, Haniatul Ismawati, 038, Rizka Andika Puri, 039, dan yang terakhir Sevia Maharani, 070. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan tema olahraga dan rekreasi. Yang akan disampaikan dengan rekan kami, yaitu Sevia. Baik, jurnal yang pertama berjudul Penerapan Olahraga Rekreasi dalam Meningkatkan Kesegaran Jasmani terhadap Siswa Kelas 10 TIK SMK Negeri 1 Blimbing. Pendidikan rekreasi adalah suatu program pendidikan non-formal yang menyediakan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan keterampilan jasmani, sikap sosial, mental kebiasaan, dan penghayatan atau psikososial, dan keterampilan intelektual atau kognitif secara harmonis dan proporsional yang pada gilirannya nanti akan membentuk kepribadian serta tingkah laku seseorang. Di sini terdapat dua kegiatan yang dapat membentuk kepribadian. Yang pertama, yaitu kegiatan pendidikan di alam terbuka atau outdoor education or school, misalnya seperti study tour. Kemudian yang kedua, yaitu pendidikan petualangan di alam terbuka atau outdoor adventures education. Contohnya seperti olahraga rekreatif dan jenis-jenis aktivitas jasmani yang lainnya. Untuk materi yang ingin dicapai yaitu peningkatan kebugaran jasmani pada siswa. Metode yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan olahraga rekreasi, yaitu hiking, dan membuktikan adanya peningkatan kebugaran jasmani pada siswa. Pada tahap 1 atau siklus 1, siswa mendapat persentase sebesar 65%. Dan pada siklus kedua mendapat 90%. Dari data tersebut, berarti penelitian ini terbukti berhasil. Next. Kemudian ada peran perkembangan industri olahraga dan rekreasi dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda. Industri olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, olahraga juga dirancang sebagai industri modern berskala global. Dalam membangun karakter bangsa, olahraga sudah menjadi identitas industri yang memiliki nilai tambah yang signifikan. Di Indonesia, perkembangan industri olahraga masih memerlukan peran serta dari pemerintah dalam mensosialisasikan besarnya peluang wirausaha dalam bidang olahraga. Peran generasi sangat penting sekali dalam menjadi agent of change, fokusnya yaitu bagaimana event olahraga rekreasi dapat menjadi bernilai ekonomi. Prinsip keberlanjutan yang terprogram dengan baik, bercorak tontonan atau hiburan yang dikemas dalam wujud ekonomi olahraga pariwisata akan menjadi sumber pendorong suatu kegiatan olahraga rekreasi yang menghasilkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya. Oke, next. Selanjutnya ada model manajemen pengelolaan pusat olahraga dan rekreasi melalui pengembangan SDM berbasis pengetahuan atau knowledge-based worker. SDM sangat berperan penting dalam manajemen agar dapat tercapainya suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini yaitu menjadikan seseorang memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam bekerja. Peran manajerial sangat dibutuhkan agar semua yang akan dituju dapat tersusun dan terstruktur dengan baik, secara efektif juga efisien. Dengan menyusun planning akan mempermudah dalam menjalankan suatu pekerjaan. Planning yang disusun harus dapat memberi arah bagi pelaksanaan proses manajemen berikutnya.
Pengorganisasian merupakan suatu proses yang menyangkut bagaimana strategi taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat agar efektif dan efisien. Selanjutnya ada penjelasan dari Mas Krisna. Tujuan peneliti yaitu ingin menggali inovasi manajemen melalui pengembangan sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan pusat olahraga dan rekreasi yang merujuk pada model Schuller dan Jackson tentang pengembangan SDM berbasis pengetahuan knowledge-based worker dan mendapatkan hasil bahwa SDM berbasis pengetahuan atau knowledge-based worker memerlukan proses pembelajaran organisasi yang diindikasi dengan adanya perubahan behavioral change dan perbaikan kerja melalui proses organisasi pembelajaran. Kelima aktivitas tersebut meliputi aktivitas pemecahan masalah secara sistematis, penggunaan pendekatan dalam proses pembelajaran organisasional, belajar dari pengalaman masa lalu, pembelajaran dari pengalaman dan praktek-praktek dari pihak lain, dan transfer pengetahuan secara tepat dan efisien melalui organisasi. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada jurnal keempat, yaitu analisa pola pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara tahun 2017. Latar belakang dari jurnal ini muncul yaitu mengetahui pola pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Federasi Olahraga Masyarakat dengan meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan merefleksi ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. Untuk objek di sini yaitu SDM ya, sumber daya manusia dari Formi Sumatera Utara. Dan didapat kesimpulan yaitu pembinaan olahraga adalah suatu pola sebagai pedoman pokok dan merupakan dasar penyusunan program-program pembangunan olahraga Indonesia yang langsung secara terpadu dan berkesinambungan. Jadi maksud yaitu ada pembinaan dan pengembangan. Pembinaan yaitu ada beberapa seperti pengorganisasian, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, pembiayaan, evaluasi, dan tahap pengembangan lainnya. Dan untuk yang pengembangan sendiri itu ada yang memperkenalkan olahraga rekreasi tersebut, terus menumbuhkan dan membimbing serta meningkatkannya. Kemudian olahraga rekreasi yaitu kegiatan fisik yang dilakukan dalam waktu senggang untuk mengisi waktu yang mendatang, kesenangan dan kegembiraan sehingga dalam olahraga rekreasi dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan mengutamakan nilai-nilai kesenangan atau kepuasan, positif, sehat, dan tanpa paksaan. Next. Ya, saya akan jelaskan kesimpulan dari jurnal kelima yaitu dengan judul Pengembangan Olahraga Rekreasi Basket Air bagi siswa SMPN 11 Semarang di kolam renang Jatidiri. Ya, ilmu olahraga menerapkan prinsip-prinsip dan teknik ilmiah dalam rangka memperbaiki kinerja olahraga. Ilmu olahraga tidak hanya mencakup bidang biologi fisik, namun juga berfokus pada persyaratan gizi manusia serta metode analisis kinerja atlet. Ya, modifikasi dari olahraga basket itu sendiri berupa permainan basket air, yang mana olahraga ini tergolong olahraga rekreasi dan basket. Basket air merupakan sebuah modifikasi permainan yang bertujuan untuk meningkatkan minat, variasi permainan, serta mendorong siswa agar tidak merasa bosan melakukan permainan bola basket pada umumnya. Ya, next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari 5 jurnal. Dengan memahami kelima jurnal tersebut, dapat kita tarik benang merah bahwa dari kelima jurnal tersebut mempunyai persamaan, yaitu menjadikan olahraga dan rekreasi menjadi objek sebuah penelitian yang mempunyai arti bahwa olahraga dan rekreasi mempunyai ruang lingkup yang luas, bahkan hampir setiap sisi kehidupan kita. Untuk perbedaannya, dari kelima jurnal tersebut, jurnal
Pertama, menjadikan olahraga dan rekreasi sebagai objek dalam membenahi program belajar dan kebugaran jasmani. Jurnal yang kedua, menempatkan olahraga dan kreasi sebagai motivasi untuk berpikir kreatif dan melihat peluang wirausaha. Yang ketiga, menjadikan olahraga dan rekreasi sebagai pengembangan sumber daya manusia berbasis pengetahuan. Jurnal yang keempat yaitu menjadikan olahraga dan rekreasi sebagai wadah kreativitas dalam memodifikasi olahraga basket menjadi olahraga rekreasi berupa basket air untuk menghilangkan rasa bosan dalam bermain basket. Jurnal yang terakhir yaitu menempatkan olahraga dan rekreasi sebagai wadah dalam membangun olahraga rekreasi pada di Indonesia yaitu Sumatera Barat. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan kesimpulan dari 5 jurnal dengan tema olahraga dan rekreasi. Oleh karena itu, presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.